Tapi kalau di akhirat, saking takutnya kita, wajah kita itu jadi biru, dada kita kosong sampai naik ke atas tenggorokan, dan itu tidak kita sadari. Dan itu semua tidak kita sadari. Saking takutnya jantung itu naik sampai ke kerongkongan. Itu nggak kita sadari. Saking takutnya seperti itu. Masyarakat muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang har-wadifah. Jawaban pertama itu diiringi oleh jawaban kedua. Selanjutnya qulubul yawma idzin wadifah. Nah, pada hari itu di mana hati manusia sangat-sangat takut. Wajifah. Jadi ada kalau di dalam bahasa Arab itu ada khasyiyah, ada takut, khauf, ada khasyiyah, ada khauf, ada takwa. Wa qulubul yawma idzin wadifah. Jadi wadifah ini isim fa'il. Jadi dia terus menerus. Tapi kalau khauf, khasyiyah itu kaitannya dengan ilmu. Dia nggak kelihatan, tapi pakai pemikiran. Tapi kalau seandainya khauf, dia seperti sesuatu yang kita lihat, lebih kepada fisik. Kita takut kepada Allah. Apakah kita melihat Allah seperti hanya kita melihat monster? Tidak. Khasyiyah itu. Tapi kalau khauf itu artinya takut juga. Khasyiyah itu juga takut. Kalau khauf lebih kepada apa yang kita lihat fisik. Seperti hanya api neraka. Saya takut sama api neraka. Mana itu? Yang kita lihat api. Atau saya takut kepada bapak itu. Kenapa? Badannya besar, tebal, gemuk gitu. Saya takut. Seperti itu. Jadi sesuatu yang tampak oleh fisik. Sedangkan takwa takut, tapi dia ingin beramal. Nah, yang ada di sini wajifah. Wajifah itu dari isim fa'il. Isim fa'il jadi terus melakukan atau terus takut. Seakan-akan ketakutannya itu terus menerus. Kalau kita di dunia, kalau sudah takut itu biasanya pucat jadi apa? Jadi putih ya. Wajah kita itu jadi berubah agak warnanya itu agak putih-putihan gitu. Muka kita atau roman kita jadi pucat, itu artinya menjadi putih. Kalau ketika hari itu bukan jadi putih, tapi jadi biru. Bukan jadi putih, saking takutnya kita, kulit kita sendiri jadi biru. Kalau kita di dunia takut banget itu biasanya jadi pucat pasi. Tapi kalau di akhirat, saking takutnya kita, wajah kita itu jadi biru, dada kita kosong sampai naik ke atas tenggorokan. Dan itu tidak kita sadari. Dan itu semua tidak kita sadari. Saking takutnya jantung itu naik sampai ke kerongkongan. Itu nggak kita sadari. Saking takutnya seperti itu. Takutnya apa? Absarullah khasyiyah, pandangannya tertunduk, khasyiyah, khusyuk. Ya Allah, seakan-akan menyesali akan apa yang dilakukan di dunia. Dan mereka adalah orang-orang yang memang tidak ingin dihidupkan kembali. Makanya di surah An-Naba yang sebelumnya kita jelaskan bahwa mereka itu mengingkari karena memang mereka tidak siap untuk dihisab.
tidak siap mereka untuk diadili, karena mereka tahu bahwa keburukan mereka lebih banyak daripada kebaikan, sehingga mereka takut untuk dihisab kembali. Bagaimana caranya? Yang ngolok-ngolok di dunia itu diolok-olok. Mereka itu ngolok-ngolok tentang berita besar yaitu kiamat itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Allah sayalamu, pasti kamu akan merasakan, mau kamu olok-olok atau tidak, kamu akan merasakan waktu itu. Kapan waktu itu? Ya tunggu saja hari-harinya seperti itu. Jadi semuanya itu atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajibah ini seperti halnya kita naik tunggangan unta. Pernah lihat unta terus ada yang mengendarai, terus ada punggungnya yang memang ditaruh di atasnya itu kayak rumahan gitu, tempat orang naik, tempat orang mengendarainya. Yang mengendarai di depan, yang naik di belakang. Nah, wajibah seperti itu. Dia naik unta, terus untanya itu jadi kita naik unta, tahu nggak? Untanya itu terus menerus dilakukan sama seperti halnya kita pukul unta yang ada itu terus menerus seperti itu. Jadi absaruha khashi'ah, matanya tertunduk, yaquluna inna lanarduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Seakan-akan mereka mengingkari akan adanya kehidupan sekarang. Jadi waktu dibangkitkan itu, ini apa nih? Ada hidup lagi? Seperti itu. Ini apa ini? Kok bisa hidup lagi? Kayak gitu. Padahal itu adalah persidangan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kamu akan dihisab, kamu akan diadili dengan seadil-adilnya, dan tidak ada pengadilan yang lebih adil daripada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat selanjutnya, Aidza kunna 'idhaban nahira. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang-tulang yang hancur? Nah, di sini ada dua qiraah. Qiraah yang pertama itu nahira. Aidza kunna 'idhaban nahira. Qiraah yang kedua nahira. Aidza kunna 'idhaban nahira. Kilahuma sahih. Tapi yang kita pakai di Rasul Usmani biasanya yang qiraah yang pertama nakhir. Jadi apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang-tulang yang hancur? Masa sih sudah jadi tulang belulang masih bisa dibangkitkan? Dan ini terjadi dalam surat Al-Baqarah ayat 259 kepada Nabi Uzair. Nabi Uzair, di mana beliau itu terheran-heran akan sebuah kekacauan yang terjadi, yaitu terjadi peperangan sehingga orang mati bergelimpangan. Setelah mati bergelimpangan di mana-mana, beliau berkata bahwa apakah mungkin hal yang seperti ini terus dibangkitkan lagi? Saking banyaknya orang itu, mungkin. Sebenarnya beliau bukan bertanya untuk untuk mencoba Allah, bukan. Beliau bertanya dalam hati. Beliau percaya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bisa, tapi beliau masih, istilahnya itu logika manusianya itu masih berjalan gitu. Masa bisa sih? Gitu. Kalau kita manusia, emang ada manusia yang terbang kayak gitu? Logikanya seperti itu, nggak ada manusia yang terbang. Tapi ketika dibuat sebuah alat, sekarang manusia sudah banyak bisa yang terbang. Pergi pakai pesawat terbang, manusia terbang seperti itu. Kalau dulu apa mungkin manusia terbang? Nggak mungkin sama sekali.
Tapi ketika adanya pesawat, semua manusia sudah bisa terbang. Seperti itu. Nah, ini juga seperti itu. Ketika itu Nabi Uzair melogikakan dengan logika manusia. Apakah mungkin akan dipakaikan lagi dengan sebanyak ini sudah jadi tulang belulang? Lalu setelah itu beliau tertidur selama 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu, jadi beliau itu menunggang keledai. Pas bangun ditanya, kamu itu tidur berapa lama? Ya kira-kira seharian lah. Tidurnya seharian kalau nggak salah. Kemarin baru bangun kayak gitu. Enggak, kamu tidur udah 100 tahun. Antur ila ta'amika masyarakat juga minta sana. Antur ila ta'amika kita musyidah rumah suha. Dia itu, maka kamu sudah jadi berjamu atau tidak bisa dibawa lagi. Dia yang sampai kamu itu ada tulang belulang, simak kamu, keledai kamu. Dan ketika itu dijadikan Allah tampakkan kekuasaannya supaya Nabi Uzair itu percaya bahwa dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan. Lihat tuh tulang belulang keledai kamu. Saya akan jadikan kembali. Lalu dijadikan kembali seperti halnya semula. Kamu sudah hidup pada tahun 100 tahun sebelumnya, maka keluarlah dengan keledai kamu yang sudah saya jadikan kembali. Dan benar, tempat di mana berperang tadi sudah penuh dengan orang manusia dari pasar dan lain-lainnya sudah berubah, zaman sudah berubah dan 100 tahun. Ketika ditanyakan saya Uzair, nggak percaya orang Nabi Uzair itu sudah 100 tahun dari dulu. Tapi saya Nabi Uzair. Nah itu salah satu kisah Uzair yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Kita sambung sedikit setelah itu kita cukupkan. Kalau tilka idan karmatun khasirah, mereka berkata kalau demikian ini adalah suatu pengembalian yang merugikan. Artinya mereka itu merasa menyesal. Kalau tilka idan karmatun khasirah, menyesal benar-benar karena memang ya Allah, kenapa sih aku tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh umat Islam bahwasanya akan dibagikan. Jadi istilahnya itu mereka itu menyesal, kata-katanya itu aduh, aku udah rugi, benar-benar apa yang dikatakan, kayak gitu. Istilahnya itu memang penyesalannya itu dalam hati, dan penyesalannya itu tidak bisa diulang lagi. Mau dikatakan ya udah kamu hidup lagi, nggak mungkin. Sudah selesai semuanya, bumi sudah selesai, tinggal pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kamu berada di golongan kanan kiri. Seperti itu. Selanjutnya, fa inna ma hiya zajratun wahidah, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan. Jadi banyak jadi zajrah wahidah itu ada yang mengatakan bahwa sekali tiupan. Namun kalau di bahasa Arab itu sebenarnya dia itu kayak dikagetin gitu, wah gitu. Tahu nggak? Ada orang yang sembunyi, terus ada temannya yang mau dikagetin, wah enggak. Nah, istilahnya kita mau ngagetin teman kita itu, nah itu zajrah wahidah. Zajrah wahidah itu seperti itu sebenarnya. Jadi pengembaliannya itu seakan-akan wah gitu, udah jadi gitu. Jadi nggak ada istilah harus dilakukan seperti ini, enggak. Seperti bim salabi ada blok, jadi gitu. Itu zajrah wahidah. Istilahnya itu seperti kita mengejutkan teman kita, nah itu zajrah wahidah. Faidah bisa ya, maka ketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Jadi bumi yang baru itu di bumi di mana Allah tegakkan keadilannya, yaitu hari dibangkitkan. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Insyaallah kita lanjutkan nasihat ayat 15 di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau banyak